podcast dialog Sobat SMP. Nah, kalau sekarang yang kedua kan ada jalur afirmasi nih, Bu. Betul. Nah, kalau jalur afirmasi ini tadi untuk anak-anak dari keluarga yang secara sosial ekonomi kekurangan. Begitu ya, Bu ya? Iya, betul. Betul. Nah, ini buktinya apa, Bu? Kok bisa gitu orang mengetahui bahwa dia adalah berkekurangan atau tidak? Bukti syaratnya apa nih yang bisa diserahkan oleh calon peserta didik? Jadi, Sobat SMP jika ingin mengikuti jalur pendaftaran melalui jalur afirmasi, itu memang disediakan bagi calon peserta didik dari keluarga yang secara sosial ekonomi kurang mampu. Baik. Dan persyaratannya sama seperti persyaratan secara umum, tetapi masih ada persyaratan secara khusus, yaitu harus dibuktikan dengan surat keterangan yang membuktikan bahwa dia berasal dari keluarga tidak mampu. Oke. Contohnya seperti misalnya di DKI itu kan ada kartu Jakarta Pintar atau yang kita KJP. Singkat KJP. Iya. Sedangkan dari pemerintah pusat ada KIP, Kartu Indonesia Pintar. Seperti itu dokumen-dokumen yang dipersyaratkan agar bisa mendaftar di jalur afirmasi. Oke, jadi kalau mereka sudah tercantum atau terdaftar sebagai penerima manfaat KJP, PIP begitu ya, itu berarti sudah bisa menggunakan jalur afirmasi ini ya, Bu ya? Iya, betul. Namun masih berkaitan dengan zonasinya atau tidak, Bu? Jadi untuk afirmasi itu bisa di luar zonasi. Bisa gitu. di luar zonasi. Iya. Tapi tentunya kan pasti mencari wilayah yang terdekat didekatkan ya. dengan zonasi terdekatnya. Baik. Karena apa? Kan kita juga harus melihat efisiensi baik dari segi biaya maupun waktu. Betul. Jadi pasti dicarikan zonasi yang terdekat. Baik, jadi ada zonasi yang terdekat Iya, ya, dan betul. itu pasti dipertimbangkan juga kalau misalnya ada banyak yang mengikuti di jalur afirmasi, maka yang terdekat yang akan menjadi lebih tinggi betul, posisinya begitu ya, Bu ya. Baik. Nah, jadi kalau syarat-syaratnya selain KJP, PIP misalnya atau di daerah lain juga ada kartu-kartu yang lain gitu ya. Boleh nggak kalau surat keterangan tidak mampu, Bu? Jadi kalau surat keterangan tidak mampu, memang yang mengeluarkan itu adalah dari instansi pemerintah yang sah. Oke. Itu diperbolehkan. Kartu-kartu yang menunjukkan bahwa calon peserta didik itu berasal dari keluarga tidak mampu. Jadi produk yang dihasilkan tiap daerah untuk penanganan keluarga tidak mampu itu pasti berbeda namanya. Baik. Ya. Jadi ini afirmasi itu memang jalur yang spesial untuk itu yang pertama untuk yang tidak mampu. Ada lagi ya katanya kalau nggak salah ada disabilitas ya, Bu ya. Iya, Oke, betul. bagaimana nih anak berkebutuhan khusus? Jadi anak yang membutuhkan layanan pendidikan, meskipun dia penyandang disabilitas, itu ada jalur afirmasi tersebut bisa diikuti. Bisa digunakan ya. Ya. Artinya di sini memang kalau anak disabilitas begitu kan itu memang tidak perlu ada surat keterangan khusus berarti kan ya, Bu ya, karena sudah ada tercantum bagaimana status anak Ya, tersebut. paling hanya menjelaskan bahwa Jenis dia disabilitas. berada di penyandang ragam disabilitas apa Ya, gitu, baik. agar sekolah juga bisa mempersiapkan diri untuk memberikan layanan kepada calon peserta didik tersebut. Layanan inklusi ya, Bu ya. Jadi memang ini penting juga bahwa sobat SMP di Indonesia itu harus sudah bisa melayani teman-teman disabilitas ini secara sama begitu ya, Bu ya. Iya, betul. Tidak ada perbedaan tadi, berkeadilan. Baik. Nah, jadi untuk posisi disabilitas ini memang tidak dibedakan ya, Bu ya. Pokoknya sama, kemudian punya hak yang sama dengan teman-teman yang lainnya dan boleh ikut terlibat dalam PPDB di sekolah-sekolah yang reguler, begitu ya, Bu ya? Iya, betul. Tentu nanti bisa dikomunikasikan dengan masing-masing daerahnya ya, Bu ya. Nah, baik. Nah, kalau misalnya tadi jalur yang kedua sudah kita ada zonasi, ada afirmasi. Nah, yang ketiga perpindahan orang tua nih yang menarik juga, Bu. Ada maksimal 5% ya, Bu ya? Iya, betul. Oke, ini kenapa Bu harus ada ya zona perpindahan orang tua ini sebenarnya?
Sobat SMP yang berbahagia. Jadi jalur perpindahan orang tua ini memang disediakan bagi calon peserta didik yang orang tuanya sering berpindah tugas. Ya. Oke. Baik dia dari instansi pemerintah maupun dari perusahaan swasta. Ya. Tapi ada syaratnya. Oke. Harus melampirkan surat penugasan orang tua tersebut yang berasal dari instansi, lembaga, perusahaan. Itu harus dilampirkan pada saat pendaftaran PPDB begitu. Baik. Jadi pendaftaran untuk yang ya kalau orang tuanya berpindah tugas, maka kan keluarganya ikut juga, maka difasilitasi oleh jalur ini ya, Bu ya. Kalau untuk ini yang menarik juga nih, Bu. Jadi banyak sobat-sobat SMP juga di daerah nih kok guru-guru katanya gini nih, Bu, guru-guru katanya ya yang sudah mengajar lama di sekolah itu, tapi kok untuk anaknya bisa ikut di sekolah yang sama, ini katanya tidak difasilitasi. Emang betul, Bu, tidak difasilitasi? Nah, sebenarnya begini Sobat SMP. Pada jalur perpindahan orang tua 5% itu maksimal. Jika masih ada sisa, itu bisa dimanfaatkan untuk memberikan kuota bagi calon peserta didik yang orang tuanya mengajar di sekolah tersebut. Di sekolah tersebut. Iya, Nah, jadi boleh ya, Bu ya? Boleh. Nah, Sobat SMP nih kabar gembira berarti ya, Bu ya. Jadi sebenarnya dari sejak tahun lalu ini sudah ada ya, Bu ya? Iya, sejak dari Permendikbudnya tersebut ditetapkan, itu sudah dijelaskan bahwa sisa dari kuota di jalur perpindahan orang tua bisa dipergunakan untuk memberikan kuota bagi calon peserta didik yang orang tuanya memang guru di sekolah tersebut. Oke, jadi nah ini kabar gembira yang harus disampaikan kepada sobat-sobat SMP semua, Bapak Ibu guru bisa kok gitu ya. Nah, asal tadi aturannya ada di jalur perpindahan orang tua dan wali tadi. Nah, tapi kalau syaratnya apa, Ibu ya? Kalau bahwa menunjukkan bahwa dia adalah termasuk dari orang tua atau walinya dari anak yang akan mengikuti jalur ini untuk yang orang tuanya guru nih. Ya, jadi syarat yang harus dilampirkan adalah dengan memberikan atau menyiapkan surat pengangkatan bahwa orang tuanya tersebut memang ditugaskan sebagai guru ataupun tendik di tenaga pendidik, betul, sekolah tersebut. Baik, terima kasih banyak Bu Ani. Jadi kalau begitu 3 jalur nih sudah kita bahas. Ya, jadi betul. sudah ada zonasi, ada afirmasi, dan terakhir dari perpindahan orang tua. Dan termasuk tadi ada berita baiknya, orang tua juga yang bekerja sebagai guru di sekolah itu bisa menggunakan jalur tersebut apabila memang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerahnya ya, Bu ya. Ada aturan Juklak dan Juknis tadi ya, Bu. Ya. Baik. Nah, yang terakhir adalah jalur afirmasi nih, Bu. Jalur prestasi. Betul. Nah, kalau yang jalur prestasi ini prinsipnya apa nih, Bu, yang bisa dijelaskan? Kenapa ada jalur prestasi juga di sini? Jadi jalur prestasi itu dibuka karena kita ingin mengapresiasi peserta didik yang memang mempunyai prestasi, baik secara akademik maupun non akademik. Walaupun juga peserta didik tersebut bisa tetap mendaftar melalui jalur zonasi, tetapi apabila masih ada sisa dari jalur-jalur yang ketiga itu dapat dibuka jalur prestasi. Nah, jadi pada prinsipnya ini tergantung dari sobat SMP nanti mau memilih yang mana, begitu ya, Bu ya? Iya, betul. Jalur, kalaupun anaknya memang punya prestasi tapi karena dekat dengan rumah, ya sudah pakai jalur zonasi saja, begitu ya, Bu ya? Boleh, itu tidak pilihan. Pilihan ya, atau misalnya menggunakan karena punya PIP mau pakai afirmasi juga tidak apa-apa, begitu ya, Bu ya? Baik, jadi ini sangat fleksibel sekali berarti kalau begitu ya, Bu ya? Iya, bisa disesuaikan dengan kondisi. Nah, bisa disesuaikan dengan kondisi. Jadi Bapak dan Ibu calon peserta didik nanti, sobat-sobat SMP, ini tidak perlu ragu lagi ya, Bu ya, bahwa aduh anak saya takut tidak keterima, begitu ya, Bu ya? Nah, sekarang sudah lebih jelas nih, mudah-mudahan sobat-sobat SMP semua. Namun, saya ingin menggali lebih jauh. Persyaratan-persyaratan umum apa saja sih yang harus kita siapkan nih untuk anak-anak yang akan masuk ke SMP, dalam artian
apakah misalnya Bu, kan SMP itu ada macam-macam ya Bu ya, ada jalur SMP yang negeri, ada SMP terbuka misalnya, ada SMP yang berbasis asrama, ada SMP yang swasta juga. Nah, SMP swasta juga ikut nggak Bu ya proses PPDB seperti ini? Jadi dalam Permendikbud PPDB yang terakhir itu kita ingin lebih melibatkan peran sekolah swasta atau sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi Pemda bisa menetapkan bahwa sekolah swasta yang ada di daerahnya bisa ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan PPDB ini. Tentunya apabila sekolah tersebut memang ingin mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemda, bisa ya mengikuti kebijakan tersebut. Nah, jadi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemda ini bisa dalam bentuk apa saja, Bu? Kira-kira Jadi ya? Pemda dari Permendikbud PPDB tersebut diturunkan oleh Pemda melalui peraturan-peraturan di daerah. Seperti dia menyusun juknis pelaksanaan PPDB, juga dia menetapkan wilayah zonasi. Jadi itu diturunkan dalam suatu peraturan begitu ya. Jadi bisa dalam bentuk peraturan daerah mungkin begitu ya, Bu. Dalam bentuk perda lebih bagus, bisa juga perbub mungkin ya, peraturan bupati, tergantung dengan kewenangan masing-masing pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten ataupun kota. Oke, kalau yang SMP berarti urusannya di kabupaten kota. Baik. Jadi itu kuncinya ada di sana. Jadi selain Permendikbud nomor 1 itu, sobat SMP harus juga aware ya, harus juga tahu tentang aturan-aturan yang ada di daerahnya. Betul. Karena kalau di Permendikbud kan itu sebagai landasan aturan dasar umum saja ya Bu ya. Nah, jadi itu sobat SMP. Jadi kita punya banyak pengetahuan nih sekarang. Jadi yang pertama, Bapak dan Ibu nih calon orang tua, calon peserta didik baru nanti bisa mengecek nih Permendikbud nomor 1 tahun 2021 sebagai dasarnya, begitu ya Bu ya. Kemudian dicek juga di daerahnya ada tidak peraturan-peraturan turunan yang menopang proses penerimaan peserta didik baru tersebut. Begitu ya Bu ya? Iya, betul. Baik. Namun ada syarat-syarat khusus nggak ya Bu ya kalau misalnya untuk di jalur-jalur PPDB yang tadi sudah kita diskusikan yang mungkin penting untuk sobat-sobat SMP ketahui ini? Jadi di luar jalur-jalur yang memang yang akan dibuka dalam PPDB, ada perkecualian bagi sekolah-sekolah, Pak. Ya, jadi apa saja untuk nih, Bu? jalur zonasi itu ada perkecualian. Jadi misalnya untuk sekolah SMK, sekolah yang berasrama, sekolah dalam layanan pendidikan khusus itu dikecualikan. Layanan pendidikan khusus itu seperti apa? Apa saja Jadi, nih? Contohnya SLB. Yang kedua contohnya SMP terbuka. Selain itu juga dikecualikan di daerah yang terpencil. Jadi 3T itu dikecualikan dari ketentuan jalur zonasi. Ya, karena mengingat kondisi geografis tidak memungkinkan. Selain itu juga untuk sekolah-sekolah yang memang persebaran calon peserta didiknya sangat sedikit itu di daerah tersebut bisa diberikan perkecualian. Ya, jadi ada pengecualian untuk sekolah-sekolah tadi ya, SMK, sekolah-sekolah yang memberikan layanan pendidikan khusus, kemudian juga untuk daerah sekolah-sekolah yang berada di daerah 3T. Itu boleh tidak mengikuti pola zonasi tersebut. Namun secara umum apakah wajib nih kalau misalnya pelaksanaan PPDB ini menggunakan cara daring, Bu? Jadi pelaksanaan PPDB bisa dilakukan melalui dua cara, melalui online atau dalam jaringan. Yang kedua melalui luar jaringan atau luring. Tapi yang disarankan adalah melalui. Jadi dalam rangka kita harus mengikuti aturan selama pandemi ini, kita mengutamakan keselamatan dan kesehatan seluruh warga sekolah. Jadi apabila memang kondisi daerah selama pandemi ini tidak memungkinkan, bisa dilakukan PPDB melalui dalam jaringan atau online. Gitu. Tapi apabila situasi sudah kondusif, bisa dilakukan secara
luar jaringan. Jadi secara tatap muka begitu. Baik. Ya, tapi di sini berarti kan bagaimana setiap daerah tentu punya kewenangan untuk memutuskan seperti apa pilihan mereka begitu ya Bu ya? Ya betul, disesuaikan juga dengan kondisi sarana prasarana, infrastruktur teknologi. Betul. Jadi untuk daerah-daerah terpencil itu tidak memungkinkan kita mempergunakan teknologi, misalnya karena keterbatasan tidak ada listrik, tidak ada jaringan internet, itu masih diperbolehkan menggunakan jalur luar jaringan. Ya, jadi boleh datang langsung ke sekolahnya. Ya, begitu. betul. Karena banyak juga Bu katanya nih di daerah yang agak kesulitan dengan jaringan, sehingga mereka membutuhkan bantuan katanya seperti itu ya. Tapi pada prinsipnya itu semua kembali kepada kebijakan di daerah masing-masing. Ya, jadi pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur pelaksanaan PPDB. Tapi tentunya harus mengacu pada Permendikbud PPDB kita. Baik. Itu Sobat SMP. Ya, nah Sobat SMP termasuk juga mungkin tadi kita bahas lebih dalam berkaitan dengan keterlibatan sekolah swasta ya Bu ya. Tadi katanya di Permendikbud 1 2021 ini juga cukup banyak ya untuk sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat bisa terlibat langsung ya dalam kegiatan PPDB ini. Artinya bisa ikut gabung dengan aturannya di daerah masing-masing ya Bu ya? Iya. Jadi hal ini memang dikembalikan lagi dengan kewenangan pemerintah daerah. Apakah akan melibatkan sekolah swasta ataukah hanya sekolah negeri. Jadi dalam hal kebijakan terkait PPDB, terutama dalam zonasi ini Pemda harus tetap melibatkan kelompok kerja kepala sekolah ataupun musyawarah kepala sekolah untuk bermusyawarah untuk menentukan zonasi tersebut. Selain itu juga sekolah swasta diberikan pilihan-pilihan apabila memang ingin ikut jalur PPDB yang sudah ditetapkan oleh Pemda, maka dia harus tunduk sepenuhnya terhadap aturan yang berlaku. Gitu. Baik. Jadi memang sudah diberi kesempatan nih pilihan ya Bu ya, karena kan sudah zaman merdeka ya Bu ya. Iya, betul. Kurikulumnya merdeka, PPDB-nya juga merdeka gitu ya Bu ya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya tadi kan PPDB-nya bisa luring, bisa daring begitu ya, dan sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat pun bisa terlibat bersama dengan pemerintah daerahnya. Nah, namun kalau misalnya di daerah-daerah tertentu nih yang tadi terkadang kan yang swasta-swasta ini katanya mereka tidak kebagian begitu ya Bu ya, atau misalnya semuanya sudah terambil oleh negeri misalnya begitu. Nah, apakah di dalam penentuan kuota ini boleh tidak Bu sekolah-sekolah negeri ini menetapkan kuotanya lebih daripada rombongan belajar atau kelas yang mereka miliki? Jadi begini Sobat SMP, pemerintah daerah dalam menetapkan zonasi terutama itu tetap harus memperhitungkan daya tampung baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Halo Sobat Pesdik, dalam rangka memberikan layanan informasi seputar pendidikan menengah, bidang peserta didik Direktorat SMP memiliki berbagai media sosial loh, seperti Instagram serta YouTube. Dan yang paling menarik, bidang peserta didik SMP juga baru mengeluarkan website dan TikTok. Asyik bukan? Dengan berbagai macam media sosial tersebut, kamu bisa mendapatkan beragam informasi yang akurat dengan mudah. Seperti yang terbaru, ada informasi mengenai PPDB jenjang SMP tahun 2022. Yuk, ikuti dan simak terus informasi terkini di media sosial kita di link berikut ini ya Sobat Pesdik.